Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Kita sekarang memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini. Kami mohonkan supaya berjalan dengan baik. Harilah Engkau bersama kami Tuhan, agar semuanya rencana kami, kegiatan proses belajar kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, materi kita pada hari ini adalah kita buka bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi pada hari ini, kamu dapat mampu mewaspadai ancaman-ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik melalui eksternal ataupun melalui internal. Nah, kata "aku cinta Indonesia", kalimat ini sering kita ungkapkan. Mengapa kita harus mengungkapkan kalimat "aku cinta negara Indonesia"? Karena kita harus menghargai dan mencintai dengan tulus Negara Kesatuan Indonesia yang berasal dari rakyat atau sumber masyarakat yang berbeda-beda. Nah, apa makna yang terkandung dalam nasionalisme, makna yang terkandung dalam cinta akan tanah air? Kita harus mampu berjuang mempertahankan kebinekaan negara Republik Indonesia. Untuk apa? Bahwa negara kita adalah negara yang utuh dari beberapa keanekaragaman suku yang dapat disatukan oleh sebuah negara. Nah, sekarang kita masuk bagian A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Kita tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kita dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, dan yang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Serta negara kita berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Perlu kita ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, yaitu yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah padat dan belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Itu ideologi Indonesia. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di bagian selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di bagian selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di bagian selatan. Yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan
kontinental di bagian utara dan sistem pertahanan maritim di bagian barat dan selatan dan timur. Nah, posisi silang ini sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Mengapa dikatakan sebuah ancaman? Karena persilangan sistem atau cara masing-masing daerah di Indonesia. Nah, dikatakan sebagai potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkeruh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan dalam perannya menunjang keamanan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Nah, apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datangnya dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasa merupakan ancaman militer dan non-militer. Nah, anak-anak Bapak semuanya, untuk menambah wawasan kamu terhadap ancaman integrasi nasional, kamu harus baca buku kamu. Nah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Kiranya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, dan Bapak harap kamu semua menambah wawasan kamu dengan rajin membaca buku. Bagi yang belum mengumpulkan tugas atau ulangan harian minggu lalu, Bapak harap semuanya hari ini sudah mengumpulkan ulangan harian. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan.